Berikut kami sajikan video sebagai dokumen pendukung sertifikat layak fungsi Gedung Telkomsel Pahlawan Semarang. Bangunan gedung ini terletak di Jalan Pahlawan nomor 10 Kota Semarang. Bangunan Gedung Telkomsel Pahlawan Semarang dibangun dengan fungsi utama perkantoran. Dibangun di depan Gedung Plaza Telkomsel Semarang dengan luas lahan 9.643 meter persegi dan luas bangunan 7.718 meter persegi. Memiliki 6 lantai dengan ketinggian 31,6 meter. Spesifikasi struktur menggunakan beton bertulang. Dari hasil pengukuran didapatkan rata-rata 40 MPa untuk balok, 30 MPa untuk kolom, serta 15 MPa untuk core wall. Dari hasil pengujian ini telah sesuai dengan mutu beton yang direncanakan, yaitu K350 untuk kolom dan K300 untuk balok. Jenis fondasi yang digunakan pada Gedung Telkomsel Pahlawan Semarang yaitu Mini-Pile Square 25. Kondisi existing struktur dalam kondisi yang baik, tidak terdapat retakan pada permukaan betonnya, serta tidak terdapat defleksi pada balok dan kemiringan pada kolom. Saat pandemi, pintu masuk menuju ke area lobi dan grapari dialihkan pada pintu yang terdapat di sayap kanan bangunan gedung. Pada gedung ini, lantai dasar difungsikan sebagai lobi, sarana pelayanan umum untuk grapari. Area ini telah mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alami yang cukup. Spesifikasi material pada area ini, pada lantai menggunakan homogeneous tile dengan ukuran 60 x 60 cm dan pada plafon menggunakan gypsum board. Di dalam bangunan gedung ini memiliki luas lantai parkir 7.781 meter persegi dengan kapasitas 60 SRP. Spesifikasi material pada area ini, pada lantai menggunakan beton expose dan pada dinding menggunakan bata ringan. Terdapat rem pada gedung ini guna akses menuju area parkir pada lantai 1 dan lantai 2. Untuk area parkir lantai 2 dikhususkan sebagai area parkir kendaraan operasional. Lantai 3 sampai dengan lantai 6 difungsikan sebagai area perkantoran. Kolom dengan tanda merah menandakan bahwa terdapat apar pada kolom tersebut. Memasuki area kantor dengan luas 1.249 meter persegi dengan ketinggian 3 meter, tata ruang dalam bangunan cukup baik dan tidak terdapat kerusakan material. Spesifikasi material pada area ini yaitu pada dinding menggunakan partisi dengan finishing wallpaper, pada lantai menggunakan kombinasi karpet tile dan vinil, dan pada plafon menggunakan plafon akustik. Koridor dengan lebar 1,6 meter dan tinggi 3 meter yang sudah sesuai dengan persyaratan sarana evakuasi dan sirkulasi manusia. Penghawaan dan pencahayaan alami pada area kantor sudah cukup baik, serta dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan istirahat demi menjaga kenyamanan penghuni bangunan gedung. Pada taman kering di setiap balkon terdapat gutter sehingga air hujan tidak masuk ke area dalam ruangan. Spesifikasi material pada area koridor pada lantai menggunakan karpet blok,
pada plafon menggunakan gypsum, dan pada dinding menggunakan partisi. Penggunaan material kaca pada dinding terluar serta pemilihan warna cerah pada ruangan ini membuat area kantor terasa lebih luas. Desain futuristik nampak pada area ini yang diaplikasikan pada pemilihan material pada dinding dan permainan pencahayaan yang membuat area kantor terasa lebih nyaman. Spesifikasi material pada area ini pada lantai menggunakan karpet blok, pada plafon menggunakan gypsum, dan partisi ruang didominasi dengan material kaca. Pada bagian atap gedung ini menggunakan atap dak beton dan pada lantai atap terdapat ornamen atap yang berbentuk menyerupai atap limasan dengan material beton finishing ACP. Pada rumah pompa terdiri dari dua fungsi pompa, yang pertama yaitu pompa suplai air bersih. Terdapat dua unit yang bekerja secara bergantian untuk mensuplai air bersih ke roof tank. Sumber air bersih pada gedung ini berasal dari PDAM yang ditampung pada reservoir, lalu dialirkan ke roof tank yang kemudian didistribusikan menggunakan pompa transfer. Untuk distribusi air bersih di lantai 5 dan 6 menggunakan booster pump. Yang kedua adalah pompa hidran yang terdiri dari 3 pompa yaitu joki pump, main pump, dan diesel pump. Pada area luar bangunan gedung telah terinstal sistem proteksi kebakaran yang berupa hidran dan siames. Pada area parkir dalam bangunan gedung juga telah dilengkapi dengan sprinkler, fire alarm, apar, serta hidran. Dengan menggunakan kabel tray, instalasi kabel tidak akan terjadi tumpang tindih dan terlilit satu sama lain yang dapat menyebabkan adanya konsleting maupun kebakaran. Sedangkan pada area dalam bangunan gedung yaitu pada area pelayanan dan perkantoran, telah dilengkapi proteksi kebakaran berupa sprinkler, head detector, apar, fire alarm, hidran, serta signage yang menunjukkan arah jalur evakuasi. Pada area tangga darurat juga telah dilengkapi dengan emergency lamp. Sistem penyediaan air bersih meliputi penyediaan air bersih itu sendiri dan distribusi. Sistem ini menyangkut sumber air bersih, sistem penampungan air yang berupa tangki, pompa transfer, dan distribusi. Sumber air dari PDAM kemudian ditampung pada reservoir dan dipompa menuju roof tank, kemudian dialirkan secara vertikal menuju instalasi-instalasi. Roof tank pada gedung ini memiliki kapasitas 6 meter kubik.
Pada ruang panel terdapat LVMDP, kapasitor bank, dan MDP. LVMDP mendistribusikan tenaga listrik ke main distribution panel atau MDP, kemudian didistribusikan ke beban-beban listrik yang bekerja pada tegangan rendah, yaitu pada tegangan 380 atau 220 volt. Secara persyaratan ruang kerja listrik pada ruangan LVMDP telah terpenuhi dengan tersedianya detektor alarm, pengkondisian udara, serta APAR. Bangunan gedung Telkomsel Pahlawan dilengkapi dengan sistem suplai daya listrik cadangan berupa generator set dan UPS pada peralatan dan ruangan khusus untuk mengatasi saat terjadi pemadaman maupun gangguan oleh sumber listrik utama yaitu PLN. Keberadaan sistem genset sebagai sumber listrik untuk pasokan cadangan berjumlah 1 unit dengan kapasitas 755 kVA. Warming up pada genset dilakukan setiap minggu sekali dengan tujuan untuk mengetahui keandalan sistem genset. Ruangan ini telah dilengkapi dengan sistem peredam suara. Tegangan menengah 20 kV dari gardu PLN diturunkan oleh trafomator dengan kapasitas 800 kVA dan telah memiliki sertifikat layak operasional yang dikeluarkan oleh ESDM. Fungsi kubikel pada gedung ini yaitu sebagai pengendali, pelindung, penghubung, serta pembagi tenaga listrik dari sumber tenaga listrik tegangan menengah. Sistem pembuangan air limbah merupakan instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter, kloset, dan urinoir. Sistem instalasi ini kemudian diteruskan ke septic tank atau diolah dalam bioseptic tank atau instalasi STP, hingga akhirnya menuju saluran kota. STP dirancang dengan kapasitas 2 meter kubik per hari. Demikian video dokumen pendukung sertifikat layak fungsi Gedung Telkomsel Pahlawan Semarang yang dapat kami sajikan. Semoga dapat memberikan informasi. Sekian dan terima kasih.